Udin datang ke dokter dengan kedua telinganya luka bakar. Dokter pun bertanya, apa yang terjadi? Saya sedang menyetrika dan telepon berdering. Saya salah mengambil gagang telepon, tidak sengaja saya mengangkat setrika dan menempelkannya di telinga saya dok, jawab Udin. Wow. Tetapi apa yang terjadi dengan telinga Anda yang satu lagi? Tanya dokter lagi. Teman saya yang goblok itu menelepon lagi dok, kata Udin. Udin yang baru pertama kali akan pergi ke Jakarta diberi pesan oleh Joko, temannya sekampung yang telah bertahun-tahun tinggal di Jakarta. Hati-hati di Jakarta, karena orang Jakarta banyak bohongnya, tukang tipu. Ketika hendak turun dari bis kota dari terminal Pulau Gadung menuju rumah Joko, sang kondektur bis berteriak memberitahu, awas kaki kiri duluan, kaki kiri duluan. Ingat akan pesan Joko, Udin langsung berpikir, pasti kondektur ini bohong. Dan dia melompat dari bus yang masih berjalan dengan kaki kanan lebih dahulu. Tentu saja dia jatuh dan babak belur. Begitu berdiri, Udin langsung teriak. Memang orang Jakarta tukang bohong. Dengan kaki kanan saja babak belur, apalagi dengan kaki kiri. Udin sedang menjenguk temannya yang baru saja kecelakaan. Di samping tempat tidur, istri temannya terlihat sangat bersedih melihat kondisi suaminya. Udin pun berdiri di samping tempat tidur temannya yang tidak bisa berbicara, tetapi dapat melihat Udin. Beberapa saat setelah Udin datang temannya terlihat semakin pucat dan terlihat ingin mengatakan sesuatu namun tidak bisa. Melihat hal tersebut Udin segera memberikan kertas dan pulpen untuknya. Hanya beberapa detik setelah menulis surat teman itu pun meninggal. Udin pun memberikan surat tersebut untuk istri teman baiknya itu dan berjalan perlahan meninggalkan kamar RS. Setelah pemakanan suaminya sang istri pun teringat akan kertas yang ditulis beberapa hari lalu dan ia pun membacanya. Betapa kaget sang istri begitu mengetahui apa yang ditulis di kertas tersebut. Udin, selang oksigennya jangan diinjak. Dua anak kecil bertengkar mengenai ayah siapa yang lebih hebat. Papaku lebih hebat daripada papamu, kata Udin. Joko pun membalas, kalau gitu, mamaku lebih hebat daripada mamamu. Udin pun mengingat-ingat, rasanya kamu benar, papaku selalu bilang begitu. Udin diundang ke sebuah pernikahan temannya yang bernama Nisa. Ketika dia sudah sampai di lokasi Udin bertemu dua pintu dengan tulisan pintu pertama untuk keluarga laki-laki dan pintu kedua untuk keluarga perempuan. Dan Udin pun masuk ke pintu kedua, setelah berjalan beberapa langkah Udin bertemu dua pintu lagi. Satu tertulis untuk tamu laki-laki dan pintu kedua untuk tamu wanita. Jelas Udin langsung masuk ke pintu pertama. Tidak lama keluar dari pintu tersebut Bowet bertemu pintu pertama dengan tulisan untuk yang membawa kado dan pintu kedua untuk yang tidak membawa kado. Sambil malu-malu Udin masuk lewat pintu kedua. Setelah berjalan beberapa langkah lagi Udin bertemu dengan dua pintu lagi yang satu tertulis untuk yang membawa amplop dan yang pintu kedua tertulis untuk yang tidak membawa amplop. Sambil tertawa terbahak-bahak, Udin pun masuk pintu kedua. Setelah dibuka pintu kedua ternyata dia sudah di jalan raya. Sudah 2 hari Udin marahan sama istrinya. Kalau sudah marahan begini biasanya mereka tidak saling tegur apalagi saling bicara. Memasuki hari kelima marahan Udin tetap enggan bicara apalagi istrinya tetap ogah ngomong. Tapi celakanya besok pagi Udin ada janji penting. Artinya besok dia harus bangun pagi padahal Udin paling sulit bangun pagi. Karena mereka masih marahan sedangkan besok harus bangun pagi maka dia cari akal bagaimana caranya supaya istrinya mau membangunkannya tapi tanpa harus berbicara dengan istrinya. Udin mengambil secarik kertas dan ditulisnya pesan untuk istrinya, besok pagi saya ada rapat, tolong bangunin jam 6. Diletakkannya kertas itu di atas meja rias istrinya kemudian dia langsung tidur. Ketika keesokan paginya ia bangun jam sudah menunjukkan pukul 10 pagi. Alangkah murkanya Udin karena ia tidak dibangunkan istrinya. Masih dalam keadaan kecewa dan emosi ia menghampiri meja rias istrinya. Di situ ia menemukan secarik kertas yang sudah ditulis istrinya, bangun, bangun, sudah jam 6 pagi. Saat itu Udin sedang berada di stasiun kereta api bersama dua orang temannya. Ketika asyik ngobrol mereka tidak sadar bahwa kereta jurusan Surabaya sedang mulai berangkat dan bergerak perlahan. Melihat hal tersebut Udin dan kedua temannya segera lari mengejar.
Karena Udin jarang olahraga dia pun tertinggal, sedangkan teman-temannya sudah naik ke kereta jurusan Surabaya tersebut. Bukannya sedih atau panik, Udin malah ngakak sambil nunjuk-nunjuk kereta yang sudah jauh. Orang-orang yang melihat perilaku Udin pun menjadi bingung dan menanyakan kepadanya, "Dik, bukankah kamu gagal mengejar mereka? Kok kamu malah tertawa?" Udin pun menjawab, "Mereka sebenarnya hanya ingin mengantar saya, Pak." Ceritanya si Udin lagi ngobrol sama temennya Joko, bencong yang sering mangkal di dekat bubur ayam Barito Blok M Jakarta. Udin, pokoknya besok aku pengen insyaf kata Joko sambil tersenyum genit sama Udin. "Oh syukur deh kalau gitu, gue ikut seneng, lu mau jadi cowok lagi kan?" tanya Udin. Bukan Din. Aku mau pakai kerudung." Udin kecil berjalan dengan menuntun seekor sapi betina besar melewati jalan desa. Pak Lurah melihatnya dan bertanya, "Hei Udin, kemana kamu akan membawa sapi itu?" "Saya akan membawanya ke kandang sapi jantan agar dia hamil," jawab Udin. Pak Lurah terkejut, "Kamu masih terlalu kecil. Bukankah sebaiknya ayah kamu yang melakukan itu?" Udin kecil memikirkannya sebentar dan menggelengkan kepalanya, "Tidak, saya pikir lebih baik sapi jantan yang melakukannya." Udin dan Soimah sedang bermain golf, tiba-tiba Soimah bertanya, "Sayang, jika aku mati maukah kamu menikah lagi?" Udin berkata, "Tidak sayang." Soimah berkata, "Aku yakin kamu akan melakukannya." Jadi Udin berkata, "Baiklah, aku akan menikah lagi." Kemudian Soimah bertanya, "Apakah kamu akan membiarkannya tidur di tempat tidur kita?" Dan Udin pun menjawab, "Ya, aku kira begitu." Kemudian Soimah bertanya, "Apakah kamu akan membiarkan dia menggunakan peralatan golfku?" Dan Udin menjawab, "Tidak, dia kidal." Guru meminta Udin kecil untuk menggunakan kata "pasti" dalam sebuah kalimat. Udin pun menjawab, "Bu Guru, apakah di dalam kentut ada benjolan?" Sang guru berkata, "Tentu saja tidak Udin." Saat itulah Udin menjawab, "Kalau begitu saat ini saya pasti sedang buang air besar di celana." Di luar Hotel Hilton, Udin bersama sahabatnya yang seorang turis Jepang mau pergi ke bandara. Mereka pun naik taksi, di jalan tiba-tiba saja ada mobil kencang sekali menyalip taksinya. Dengan bangga si Jepang berteriak, Toyota, Made in Japan sangat cepat." Tidak lama kemudian, mobil lain menyalip taksi itu. Si Jepang teriak lagi, Nissan, Made in Japan sangat cepat." Beberapa lama kemudian, taksi yang ia naiki lagi-lagi disalip mobil, dan si Jepang teriak lagi, Mitsubishi, Made in Japan sangat cepat." Udin dan sopir taksi itu merasa kesal melihat si Jepang ini benar-benar nasionalis. Kemudian sesampainya di bandara, sopir taksi bilang ke si Jepang, $100. Si Jepang pun kaget, $100? Ini kan tidak jauh dari hotel. Hargometer Made in Japan kan sangat cepat sekali. Kata Udin menyahut si Jepang itu. Suatu hari si Udin berkata pada ibunya, "Mama, hari ini aku buka puasa di luar." "Wah, buka pakai apa?" tanya ibunya. "Pakai bakso, lewat depan kos adek tadi," kata Udin. "Loh, tadi katanya di luar?" tanya ibunya dengan heran. "Iya di luar jam buka." Udin bertanya ke Ustadz, "Mengapa saya tidak pernah menemukan jodoh saya?" Ustadz pun menjawab, "Gadis seperti apa yang kau inginkan?" "Saya menginginkan gadis yang putih cantik tinggi pintar perhatian dan mencintai saya." "Oh kalau begitu kamu harus melaksanakan ajaran 3B. B yang pertama adalah berusaha, apakah kamu sudah cukup berusaha?" "Wah, yang namanya usaha tuh sudah saya lakukan dengan maksimal. Sudah sangat banyak tempat yang saya lalui demi mendapatkan gadis impian saya itu." Kata Udin lagi. "Kalau begitu kamu harus melaksanakan B yang kedua yaitu berdoa, bila perlu berdoa dan berpuasa." Udin pun menjawab, "Pak Ustadz, setiap hari saya berdoa untuk hal ini bahkan berpuasa Senin dan Kamis." "Wah, mungkin kamu harus melaksanakan ajaran B yang ketiga." "Apa itu Pak?" tanya Udin. "Bercermin."
Sepasang suami istri hendak tidur, tiba-tiba Soimah istri Udin berbisik di telinga Udin. Pak, tahu nggak? Tahu apa? Tahu nggak, bahwa wanita itu kayak radio? Ah masa, kok bisa gitu? Iya pak, nih ya, mulutnya adalah speaker, terus dada kanan adalah tuner, dan dada kiri sebagai volume. Ah mama bisa aja. Papa coba nyalain ya radionya, biar papa tahu beneran nggak apa yang mama katakan barusan. Hehehe. Iya deh pak. Kemudian Udin pun mulai muter-muter tuner sama volume istrinya, mana mama? Kok gak ada suara apa-apa? Ya iyalah nggak bunyi, kan stop kontaknya yang di bawah belum papa colokin. Seorang ibu sedang memarahi anaknya Udin yang ketahuan merokok di depan adik-adiknya. Udin, kamu masih kecil sudah merokok, mau jadi apa nanti kamu? Oh maaf bu, saya hanya memberi contoh ke adik-adik. Memberi contoh supaya adikmu ikut-ikutan merokok? Oh tidak bu, saya hanya memberi contoh kalau merokok itu pasti kena marah ibu. Udin yang masih kelas 5 SD melihat mobil ayahnya parkir di semak-semak dalam perjalanan dari sekolah. Dia melihat di dalam mobil ada ayahnya dan tante Shopee tetangganya. Udin segera pulang menemui ibunya dan berkata, aku lihat mobil ayah parkir di semak-semak, terus di dalam mobil itu ada ayah sama tante Shopee tetangga kita itu bu. Stop, simpan dulu ceritamu nak, nanti ceritakan lagi kalau ayahmu sudah sampai di rumah ya. 2 jam kemudian ayah Udin pulang, sang ibu segera memanggil Udin dan berkata, tadi kamu lihat apa waktu pulang sekolah nak? Dengan tenang Udin menjawab, aku lihat mobil ayah parkir di semak-semak. Ayah Udin pun mulai salah tingkah. Lanjutkan Udin, di mobil ada ayah dan tante Shopee. Tante Shopee bukain baju ayah dan ayah bukain baju tante Shopee. Terus ayah dan tante Shopee melakukan persis seperti yang ibu lakukan dengan Om Karjo waktu ayah keluar negeri itu loh bu. Suatu hari dokter ada urusan selama seminggu, namun ia pengen kliniknya tetap buka. Akhirnya Udin, asistennya yang menjaga. Setelah seminggu, dokter kembali praktek. Gimana kliniknya Din? Sepi dok, cuma ada 3 pasien, mungkin pada tahu kalau dokter pergi. Pasien pertama sakit kepala dok, saya beri paracetamol. Yang nomor 2 katanya perutnya sakit. Terus saya kasih resep malos dok, mantap. Gak percuma kamu jadi asisten saya, lah yang ketiga. Lah itu dok, pasien wanita cantik dan seksi banget dok, baru mau saya tanya keluhannya. Dia sudah naik keranjang, dia bilang, tolong saya dok, sudah 5 tahun aku gak lihat laki-laki, aku gak tahan. Dokter kaget sambil melotot. Waduh kok pas gak ada saya ya datengnya. Kok gak telpon aku, terus kamu apakan perempuan itu Din? Maaf dok, saya cuma kasih obat tetes mata, wong katanya gak bisa lihat laki-laki. Suatu malam, si Udin masuk ke sebuah minimarket sambil menodongkan senjata. Ia lalu meminta kasir untuk meletakkan semua uang dari mesin ke dalam tasnya. Selagi merampok, Udin melihat sebotol minuman keras di belakang meja dan meminta kasir untuk memberikannya juga. Namun, kasir menolak karena tidak percaya usia Udin sudah lebih dari 21 tahun. Merasa tidak sabar, si Udin lantas mengeluarkan kartu identitas untuk membuktikan usianya. Setelah melihat informasi tersebut, kasir akhirnya menyerahkan botol minuman keras kepadanya. Merasa sudah mendapatkan semua keinginannya, si Udin lantas pergi dengan tenang. Siapa sangka, 2 jam kemudian polisi berhasil menangkapnya berkat informasi nama dan alamat yang kasir baca dari kartu identitas miliknya. Tadi di pesawat, Udin disapa bapak-bapak yang duduk di samping. Mau kemana dek? Tanya bapak tersebut. Udin pun menjawab, Surabaya pak. Wah, sama ya. Sahut bapak itu lagi. Lah, iya kan kita satu pesawat pak. Suatu hari di bulan Ramadan, Soimah dan Udin berpapasan di tengah jalan. Lantas, terjadilah dialog singkat di antara keduanya. Mau kemana kamu Din? Salat tarawihlah biar dapat pahala, memangnya kamu. Allah bilang saja kamu mau nyolong sandal. Kalau ngomong mulutnya dijaga ya. Untung bulan Ramadan, kalau tidak sudah aku gampar kamu. Ya maaf Din, terus kenapa itu sandal malah ditenteng bukannya dipakai?
Ini mau aku tukar soalnya yang kemarin kekecilan. Kereta api berhenti di stasiun Karawang sebelum melanjutkan perjalanannya. Udin menjulurkan kepala lewat jendela. Seorang anak kecil berdiri dekat jendela. Jang jang jang, panggilnya. Anak itu mendekat. Udin mengulurkan uang Rp1.000, minta tolong dibelikan 2 potong roti. 1 untuk kamu, katanya. Si anak pergi namun lama baru kembali sambil mengunyah roti. Ia mengembalikan uang Rp500-nya. Pak, roti yang ini tinggal satu-satunya di warung. Jadi terpaksa saya beli. Kembaliannya ini buat Bapak, katanya. Lalu ia sambil mengunyah roti pergi meninggalkan Udin. Alkisah si Udin ditangkap polisi. Polisi bertanya, kenapa kamu mencuri dompet, kata polisi. Udin pun menjawab, terpaksa, Pak. Polisi pun kembali bertanya, terpaksa gimana? Gak punya uang untuk makan? Udin pun kembali menjawab, sebenarnya begini Pak. Dari pagi saya mencari kantor polisi tapi tidak ketemu, terus nanya ke teman malah diem aja. Saya tanya ke orang lain pada diem juga, saya jadi bingung Pak, ya sudah, saya punya akal. Supaya sampai kantor polisi, saya nyoba maling dompet orang dan buktinya saya bisa ke sini. Terus? Ngapain kamu nyari kantor polisi segala? Apa urusanmu? Tanya polisi lagi. Udin pun menjawab, itulah Pak, saya mau membuat surat kelakuan baik, saya mau ikut tes penerimaan polisi. Si Udin yang bekerja di pemadam kebakaran bercerita kepada istrinya Soimah, di sana kalau misalnya terdengar bel 1, itu berarti kita harus segera mengenakan seragam. Bel 2 berbunyi artinya semua harus segera menuju ke truk. Bel 3 berarti semuanya sudah berada di atas truk dan siap pergi ke tempat kebakaran. Nah, aku ingin kita juga memakai sistem ini dalam bercinta. Jadi kalau aku bilang bel 1, kamu harus segera telanjang, bel 2 segera ke tempat tidur, dan bel 3 kita mulai bercinta, tambahnya. Soimah pun setuju. Keesokan harinya ketika Udin pulang kerja, ia berteriak, bel 1. Dan Soimah pun langsung melepaskan semua bajunya. Bel 2, teriaknya dan Soimah lalu naik ke tempat tidur. Bel 3, dan mulailah mereka memadu kasih. Beberapa saat kemudian Soimah teriak, bel 4, bel 4. Apa maksudmu? Tanya Udin. Selangnya kurang panjang, semprotanmu masih jauh dari api.